Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tahu tidak, sesuatu yang lebih mengganggu jika dibandingkan dengan kabar bahwa Pasha ternyata mantan kekasih istri ayahnya. Ciuman Arta. Dampaknya membuat Anya seperti merasa terkena kejutan listrik, namun sesudahnya menyisakan rasa kehilangan. Sejak mencuri ciuman, manusia itu seolah menghindari Anya. Sudah 7 hari, Arta tidak pernah menunjukkan batang hidungnya, apalagi memperlihatkan cengiran khasnya yang genit di kantor. Anya menduga Arta pasti takut dengan pembalasan susulan darinya. Anya diam-diam menajamkan pendengaran saat ia masuk ke ruangan Pak Andi. Manajer keuangannya sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Seseorang yang lantas membuatnya menundanya menghela nafas sesaat. Arta. Oke Pak Arta, akan kami siapkan dokumennya. Ngomong-ngomong, kapan Pak Arta akan datang ke kantor? Oh, rupanya begitu. Baik. Mendengar nama Arta, si kutu jalang itu disebut, irama jantungnya juga mendadak tidak beraturan, seperti ada DJ yang sedang mengubek-ubek jantungnya. Ah, sialan, gue kok jadi meriang gini? Anya menjerit dalam hati. Kamu kenapa? Kok bengong? Anya gelagapan saat Pak Andi mengenagurnya, menangkap basah dirinya yang sedang menguping. Saya nunggu Bapak selesai bicara di telepon. Anya meringis canggung untuk menutupi rasa kagetnya. Sebelumnya saya serahkan berkas ini. Anya lalu menyerahkan map plastik warna biru yang dari tadi ia dekap. Setelah menyerahkan, Anya kembali ke kubikelnya, melamun. Halo Kak Arta. Suara Arini saat menyebut nama itu pun kembali membuat Anya yang baru akan duduk mendadak membeku. Sambil melakukan pekerjaannya, diam-diam Anya menajamkan telinga saat mendengar Arini sedang menelpon Arta di kubikelnya. Dokumen dari Pak Andi mau diambil kapan Kak? Oh oke. Arini tunggu ya Kak, sampai nanti. Arta mau kemari. Anya menegakkan kepalanya, merasakan jantungnya yang mendadak berdegup lebih keras dari biasanya. Duh Gusti, ini jantung kenapa lagi? Anya mengusap-usap dadanya berkali-kali untuk sekedar menenangkan. Arini memperhatikannya dengan heran. Kak, kenapa? Kok ngusap-ngusap dada? Sakit Kak? Teguran Arini mengejutkan Anya. Enggak kok. Anya menyahut dengan gelisah. Ini treatment buat gedein payudara. Anya berkilas sambil mengusap kedua payudaranya dengan gerakan memutar. Berusaha mengelabuhi Arini. Beneran Kak? Bola mata jernih Arini melebar. Coba aja 3 kali sehari. Anya meyakinkan Arini yang langsung percaya begitu saja. Arini kemudian menirukan kegiatan Anya dengan polos berkali-kali. Lama-lama gue sakit jantung beneran. Fiuh, batin Anya. Anya mencoba mengatur ritme nafasnya lalu mencoba bertanya pada Arini. Tidak bisa ia diam saja, ia harus bertanya pada Arini karena bertanya mungkin akan menawarkan rasa penasarannya selama beberapa hari ini. Meski lidahnya sebenarnya luar biasa gengsi untuk bertanya. Si playboy musang kapan mau kemari? Suaranya sengaja buat sedatar mungkin agar Arini tidak curiga kalau ia sedang penasaran. Siapa Kak? Arini berhenti mengusap dada. Yang tadi lo telepon, Anya menegaskan meski dengan nada gengsi. Oh Kak Arta. Arini tertawa namun sengaja melantunkan nama Arta dengan berirama seolah sedang menggoda Arta yang membalasnya dengan lirikan Judas. Cie, Kaknya kangen sama Kak Arta ya? Tukas Arini menembaknya begitu saja membuat jantung Anya kembali berdebar-debar lagi dan lagi. Bola mata Anya melotot lebar, berusaha menahan gerakan apapun yang makin membuat Arini curiga bahwa karena ulahnya Anya menjadi gelisah. Enak aja kangen, gue tuh lagi pengen banget tonjok hidungnya sampai mimisan. Anya beralasan sambil mengepalkan tangannya ke atas. Gue belum selesai kasih dia pelajaran, pengen gue cakar-cakar mukanya. Arini terkekeh sambil menutup mulutnya. Teringat cerita Arta yang habis mencium Anya tempo hari.
Ciuman mahal katanya. Mahal bukan ditakar dari nilainya, tapi dari pengorbanannya. Gara-gara ciuman lancang berdurasi 5 detik itu, Arta harus mengorbankan pipinya ditampar sekaligus mendapat cekaran. Punggung sakit karena beberapa kali dipukul dengan sepatu heels, hingga ia harus berlari memutari rooftop karena menghindari amukan Anya. Yang terburuk, komunikasinya dengan Anya pun makin memburuk. Jangan dong kak, nanti Kak Arta nggak ganteng lagi. Ganteng-ganteng monyet maksud lo? Anya menimpali sambil cemberut. Tapi serius deh kak, menurut aku Kak Arta sebenarnya ganteng juga loh. Kak Anya masa nggak menyadari sih selama ini? Ujar Arini tampak jujur memuji lelaki kurang ajar itu. Anya sampai terperangah, tak percaya dengan Arini yang terlalu memuji si ular kadut. Masih lebih ganteng Girau menurut Anya, andai pria itu punya kehidupan yang normal. Oh, jangan lupakan juga, masih ada Pasha yang ganteng dan membuat Anya gemetaran saat pertama kali mereka berdua bertemu di Takengon. Sudahlah, terserah lo dia mau kemari kapan. Nanti siang kak. Bagus, Anya meremas kepala tangannya. Kalau ketemu nanti mau gue tonjok mukanya. Anya sudah tidak sabar ingin membalas Arta. Diam-diam Arini mengirim pesan pada Arta. Kak Arta, batalin aja rencananya kesini. Aku dengar sendiri Kak Anya mau tonjok muka Kak Arta kalau ketemu. Arta membaca pesan dari Arini sambil meringis geli. Bagaimana ini? Ia sudah menahan rindu selama seminggu. Ingin bertemu tapi beresiko hidung patah, gigi depan copot, kehilangan segenggam rambut, tambahan cakaran di pipi atau mungkin tamparan cepat tanpa bayangan seperti yang dilakukan Anya tempo hari. Hendak mengambil dokumen adalah alasan mengapa ia berani berdiri di kantor Anya. Sebelum menuju tempat Anya berada, Arta sebenarnya sudah siap lahir batin dan mengerahkan segala keberanian akan menanggung resiko kecelakaan dalam pertemuan mereka nanti. Ia tidak pernah menyerah selama ini. Arta yakin BPJS Kesehatan bersedia menanggung dampaknya. Om Arta, jangan menyerah ya, semangat. Iveris dan Momo selalu dukung Om Arta. Arta tertawa menatap layar ponselnya membaca pesan dari sepupunya, Amor. Semalam Arta memang habis berkunjung ke rumah sepupunya. Niat awalnya yang hanya mau menengok si kembar membuatnya tidak tahan untuk bercerita mengenai Anya saat Amor yang melihatnya tampak galau mendesaknya bercerita. Ceritalah tak, daripada punya masalah dipendam sendiri malah jadi hama di hati. Lo nanti jadi penyakitan karena sakit pikiran biasanya turun ke lambung, asam lambung lo lalu naik ke jantung, lever, paru-paru, lalu lo mati. Amor bahkan menakut-nakutinya dengan serombongan dampak yang akan ia terima jika selalu memendam masalah. Gila, lo nakut-nakutin gue banget, gak segitunya kali. Amor tertawa geli melihat wajah Arta yang berubah pucat. Jangan takut-takutin Arta. Sayang, kalau dia gak mau cerita ya sudah. Jovan, suami Amor, ikut menimbrung. Kalau dia mati tinggal kita kubur, tambahnya. Ternyata lebih sadis dan disusul tawa kencang Amor. Ya salam, lo berdua kok sekarang sama sadisnya ya. Makanya cerita. Akhirnya karena takut mati, Arta mencurahkan isi hatinya tentang Anya pada Amor. Secara belak-belakan Arta menceritakan perasaannya pada Anya yang tak bersambut. Namun Arta sengaja tidak bercerita tentang ulahnya mencium Anya. Menurut gue, lo memang harus jujur sama Anya tentang perasaan lo. Tapi fokus di lo aja. Si mama muda itu gak usah lo bawa-bawa lagi. Mood Anya bakal berantakan kalau sekali lagi lo ungkit. Udah kena dampaknya kan? Amor menyindir cakaran di pipi Arta. Arta mengusap bekas luka goresan kuku Anya yang telah sembuh. Menurut gue, lo juga gak bisa mendengar secara sepihak saja tak? Secara ini mama muda rival bebuyutan dari awal, Anya baru tumbuh payudara, lo juga harus selidiki lagi. Daripada cakaran di muka lo nambah lagi, kegantengan lo yang gak terlalu itu bakal lenyap. Modal apa lagi yang lo punya?
dompet aja udah mirip kayak kopiah. Amor menambahi ceramahnya panjang lebar. Arta mengerucutkan bibirnya, tidak terima dibilang tak bermodal. Andai Amor tahu tabungan buat menikah pun sudah ada di rekening. Cukup buat ongkos beli cincin kawin, bayar penghulu, sewa organ tunggal, catering, sewa gedung, bahkan untuk biaya honeymoon sampai ke Kongo sekalipun. Tapi sedikit banyak dan lebih banyak sedikitnya, wejangan dari Amor cukup melegakan hatinya. Kini di depan lorong menuju ruangan Anya, dengan tegap dan gagah berani Arta terus melangkah. Dia cukup siap dengan beberapa helai plester luka di saku celananya. Tepat saat itu Anya muncul dari dalam ruangan. Anya dengan Arini di sampingnya yang bibirnya langsung mengembang lebar begitu melihatnya. Sedangkan Anya dengan tatapan membunuhnya mirip seekor elang yang sedang mengintai mangsa. Karta White, Arini ambil dokumennya di meja. Arini teringat soal dokumen lalu masuk lagi ke ruangan. Praktis membiarkan Arta berdua saja dengan Arta yang wajahnya penuh dengan kesumat. Ya Rob, selamatkan hamba, Arta berdoa dalam hati. Saat melihat Anya berdiri mematung dengan tatapan dinginnya, perlahan Arta melangkah maju sambil berkata, "Sorry untuk seminggu yang lalu." Memaksakan lidahnya yang mendadak tidak lentur seperti biasanya untuk berbicara. Anya hanya menghela nafas dengan kasar. Arta yakin Anya masih sangat kesal padanya. "Tolong jangan diam saja, Nya. Kalau lo masih marah, lo boleh tampar muka gue lagi. Tapi please jangan pakai kuku. Perihnya sampai berhari-hari." Arta memohon dengan wajah super memelas, seperti wajah orang belum makan 3 hari. Permohonan yang lantas tidak membuat Anya menjadi iba. Anya kembali menampar Arta. Plak. Tamparan di pipi kiri tidak cukup kuat tapi lumayan sakit. Namun kali ini untungnya tidak ditambah cakaran. "Itu buat kekurangan ajar lo," kata Anya dengan nada tenang dan pelan. Arta sebenarnya kagum dengan gerakan tangan Anya yang sangat cepat. Arta curiga, sepertinya Anya bekas pemain sulap. "Gue terima tamparan ini, asal lo maafin gue." Plak. Kali ini pipi yang kanan sama cepat dan kerasnya. Arta meringis sambil mengusap kedua pipinya. Rasanya kini bagai ada koyo yang menempel di kedua pipinya. "Jangan ulangi lagi," kata Anya tegas. "Nggak akan, Nya, gue janji. Gue akan minta izin dulu setiap mau, Ci." Anya melangkah pergi begitu saja sebelum Arta melengkapi kalimatnya. "Cium lo," lanjutnya pelan sambil menghela nafas panjang. Akhirnya ia merasa lega karena Anya sepertinya telah memaafkannya. Anya langsung bersandar di dinding lift sendirian dan lemas. Bertemu Arta langsung membuatnya teringat kembali ciuman mereka di rooftop. Emosinya yang menumpuk sejak kemarin menguap begitu saja begitu bertatap muka dengan Arta yang tiba-tiba minta maaf padanya. Alih-alih marah, Anya malah salah tingkah. Lagi-lagi karena mengingat ciuman itu membuatnya frustasi. Kenapa ia harus merasakan perasaan aneh yang kini harus mati-matian ia sangkal? Ia pernah berkali-kali dicium Pasha dan selalu terasa manis. Tapi efek dicium Arta rasanya begitu mengganggu. Anya sampai stres karena tidak bisa berhenti memikirkannya. Ponsel Anya berdering dari Pasha. Anya tarik napas sepanjang mungkin sebelum menjawab. "Halo sayang, aku ingin kita bicara." "Soal apa?" "Soal rencana lamaran kamu. Gimana kalau kita ajukan tanggalnya?" "Kapan?" "Minggu depan." "Kenapa tiba-tiba berubah?" "Karena menunggu hingga bulan depan terasa lama sayang." Terdengar suara Pasha tertawa saat mengucapkan. Oke." Mendadak Anya merasa ragu. "Kamu bener gak keberatan?" "Enggak, lebih cepat lebih baik." "Bagus, jangan terlambat makan siang ya. 3 hari lagi aku kembali ke Jakarta. Give me a kiss." "Wah, see you sayang." Anya memejamkan mata, seharusnya ia lega. Rencana lamarannya dipercepat. Seperti sedang diberi kemudahan oleh Tuhan, namun seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Tidak kasat mata,
tak berbau tapi berasa. Tentang perasaan pada Arta. Perasaannya pada Arta. Bersambung. Thank you for watching.